Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وأصحابه ومن تبع الهدى بإحسان إلى يوم القيامة قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ثم قال أيضا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah pada siang ini kita bisa melaksanakan serangkaian ibadah Jumat dan kita mempersiapkannya sejak pagi. Lalu ada yang menyempatkan untuk khusus mandi Jumat seperti yang disunnahkan oleh Nabi. Kita siapkan waktu, kita infakkan sebagian dari rizki kita dengan infak terbaik kita. Sehingga Jumat merupakan sebuah keberkahan. Jumat merupakan sayyidul ayam, penghulu di antara para hari yang dimuliakan oleh kita semua. Di mana di dalamnya kita meningkatkan amal ibadah kita, kita perkuat dzikir kita, kita tambah bacaan Quran kita tambah sedekah kita kurangi aktivitas duniawiyah kita, hanya karena kita ingin mendekat kepada Allah. Ikhtiar kita untuk mendekat kepada Allah, mudah-mudahan Allah rangkul dengan kasih sayangnya. Dan kita semakin pantas untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lakukan semua itu dengan penuh kesungguhan tentunya sebagai wujud dari keikhlasan kita. Kita ridho Allah menjadi Tuhan kita. Allah perintahkan kita untuk ikhlas dalam beribadah. Karena selain ikhlas merupakan syarat diterimanya amal. Seperti halnya Allah katakan di dalam surat Al-Furqan ayat 23. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Ada saatnya hamba yang melakukan berbagai amal tetapi tidak ikhlas melakukannya. Lalu Allah persembahkan, Allah perlihatkan dia kepada amalnya dari apa yang sudah dilakukannya dengan sekuat tenaga, tetapi sayang amalnya tidak dilakukan dengan penuh keikhlasan. Faja'alnahu haba'an mansura. Maka amal yang dia dapati tidaklah lebih seperti debu yang ditertiup angin. Artinya amal menjadi tidak berharga karena tidak hadirnya keikhlasan di dalam diri ketika melakukannya. Karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka sejatinya kita mentaati Allah dengan penuh kekhusyuan. Kita betul-betul melaksanakannya dengan penuh kesadaran dan dengan penuh keridhaan hati. Kita berikan yang terbaik karena Allah sudah memberikan yang terbaik untuk kita. Kita lakukan amal kita dengan amal terbaik karena Allah ciptakan kehidupan ini dengan penciptaan yang terbaik. Bahkan manusia sebagai makhluk termulia adalah tanda ahsanit taqwim. Tanda penciptaan yang sebaik-baiknya penciptaan. Maka betapa malu andai kita hanya beramal ala kadarnya atau andai kita beramal tanpa didasari niat ikhlas lillahi ta'ala.
Selain ikhlas merupakan syarat diterimanya amal, terdapat banyak hikmah yang jika kita gali, yang jika kita telaah, hikmah yang bisa kita petik dari keikhlasan. Di antaranya ketika Allah katakan di dalam surat Shad ayat 83, ayat 82, 83. Qala fa bi'izzatika wa la ughwiyannahum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ketika iblis sudah dilaknat oleh Allah karena pelanggaran akibat dia tidak mau taat kepada perintah Allah. Bukan permasalahan sujud di hadapan Adam atau tidak, karena sedikit pun tidak ada keuntungan yang dipetik. Begitupun ketika seorang hamba turut atau tidak kepada Allah, tidak ada keuntungan yang Allah petik dari nurutnya seorang hamba. Tapi Allah hanya ingin melihat semua makhluknya tunduk kepada aturan Allah. Semua makhluk taat kepada apa yang Allah inginkan. Lalu iblis menolak perintah Allah dan itulah penyebab dia mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia bersumpah di hadapan Allah, fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajmain. Wahai Allah, demi keagunganmu dan karena engkau telah melaknat aku, la ughwiyannahum ajmain. Pasti kami akan sesatkan anak-anak Adam. Bahkan di ayat lain dikatakan min baini aidihim wa min khalfihim wa an yaminihim wa an syama'ilihim. Kami akan datangi mereka, akan kami goda mereka dari depan. Andai tidak bisa digoda dari depan, kami akan datangi mereka dari belakang. Kalau tidak juga bisa digoda dari belakang, kami akan datangi mereka dari sebelah kanan. Kalaupun tidak bisa tergoda, maka kami akan datangi mereka dari sebelah kiri. Sedemikian dahsyatnya usaha setan untuk menggelincirkan, menggoda manusia agar manusia kufur dan durhaka kepada Allah. Tidak akan pernah menyerah. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Tapi iblis mengatakan hanya satu yang akan selamat, yang tidak akan pernah bisa kami goda, yang tetap akan selamat menuju Tuhannya. Dialah hambamu yang senantiasa ikhlas dalam beramal. Karena itu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak ikhtiar yang kita lakukan tapi terhenti di tengah jalan hanya karena masalah sedikit. Mungkin karena kecewa, mungkin karena sakit hati, mungkin karena merasa tidak dihargai atau hal lain yang membuat kita berhenti ketika kita sudah melangkah dengan amal soleh. Maka itu ikhlaslah, lakukan semuanya untuk Allah. Maka apapun kenyataan yang kita hadapi, paling tidak dan yang paling penting, Allah sudah mencatat itu sebagai kebaikan untuk kita. Lalu yang kedua, di antara sekian banyak keikhlasan, hikmah keikhlasan yang bisa kita petik, tiada lain bahwasanya ikhlas adalah jalan untuk bisa menapaki, mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat An-Nasa'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, innama yansurullahu hadihil ammah bidha'ifiha bida'watihim wa salatihim wa ikhlasihim. Bahwasanya Allah akan menolong hamba, bahwasanya Allah akan menolong hambanya bidha'ifiha, karena kelemahannya. Kita sebagai manusia diciptakan dengan penuh kelemahan. Bayangkan pada saat kita terlahir ke muka bumi ini, tak ada yang bisa kita lakukan kecuali menangis. Tak bisa kita melihat apapun kecuali satu di antara indera yang pertama kali bisa berfungsi adalah telinga kita mendengar suara yang ada di sekitarnya. Bahkan suara yang paling lekat dengan seorang bayi adalah suara ibu, sehingga desah napas pun dia sangat mengenal bahwa itu adalah ibunya. Tak bisa kita melakukan apa-apa.
Lalu kita tumbuh atas bimbingan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tanamkan kasih sayang dalam diri orang tua kita, sehingga ayah bekerja dengan sekuat tenaga, ibu mengasuh dengan penuh sukacita, walaupun halangan dan rintangan bukanlah hal yang kecil untuk tidak dihadapi. Karena itu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah pertolongan Allah. Ini adalah bukti bahwa kelemahan kita pada saat kita diciptakan. Lalu Allah katakan, lalu Nabi katakan bahwasanya Allah akan menolong hamba yang lemah ini. Yang pertama, bidakwatihim. Allah akan menolong hamba yang lemah ini karena doanya. Wasolatihim, dan Allah akan menolong hamba yang lemah ini karena solatnya. Dan Allah akan menolong hamba yang lemah ini biikhlasihim, karena keikhlasannya. Karena itu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ingin kita mendapatkan pertolongan Allah yang sangat dekat untuk menyertai perjalanan hidup kita. Sehingga hidup tidak mengecewakan untuk kita lalui dan untuk kita jalani. Apapun akan membuat diri kita bahagia karena kebahagiaan kita berdekatan dengan Allah. Maka beramallah dengan penuh keikhlasan. Lakukan segala sesuatunya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, andai kita bisa menapaki kehidupan ini dengan penuh keikhlasan, yang dimulai dengan keridhaan hati pada saat kita sudah mengenal bahkan merasakan kasih sayang Allah. Betul-betul merasakan, betul-betul dari lubuk hati yang paling dalam kita mengakui bahwa apa yang terjadi dan kita rasakan bukan hanya isapan jempol, bukan hanya kata-kata belaka, tapi betul-betul merasakan dan mengakui bahwa Allah mencintai dan menyayangi kita. Maka akan dengan serta-merta kita akan ridho kepada Allah. Ridho pada saat kita diperintah oleh Allah. Ridho pada saat kita dilarang oleh Allah. Ridho menerima sebuah keputusan tentang perjalanan hidup yang harus kita lalui dengan problematikanya masing-masing. Susah, senang, sakit, sehat. Berbagai problematika yang kita hadapi datang silih berganti. Kadang-kadang kita tersenyum, lalu pada saat-saat tertentu kita harus menangis. Pada saatnya kita harus bahagia, tapi di sisi lain kita pun harus menghadapi kehidupan yang pahit yang membuat kita tersiksa. Kita tidak kehilangan kebahagiaan kita karena kita sudah ridho kepada Allah. Karena kita yakin bahwa Allah sangat menyayangi kita. Bahkan tidak ada satupun yang ditakdirkan oleh Allah terjadi kepada seorang hamba illa kana khairan lahu, kecuali takdir itu adalah baik buat dirinya. Karena itu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kenali Allah, rasakan kasih sayang Allah. Sempatkan bagi kita, investasikan sedikit waktu untuk tafakur dan tadabbur, sehingga kita bisa merasakan kasih sayang Allah. Karena hakikatnya ketika kita mengucapkan Alhamdulillah adalah gambaran pada saat kita berbahagia dengan semua karunia yang Allah berikan kepada kita. Sehingga Alhamdulillahnya kita tidaklah kosong, Alhamdulillah kita tidaklah hampa, tapi Alhamdulillah kita betul-betul berisi karena kasih sayang, ridho dan karunia Allah betul-betul kita rasakan. Mudah-mudahan Allah menjadikan hidup kita hidup yang penuh dengan kebahagiaan, dengan keridhaan yang hadir di dalam diri kepada semua yang Allah tetapkan untuk kita. Seperti halnya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, ar-ridha'u jannatud dunya, bahwa sesungguhnya ridho adalah surganya dunia. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Kalau kita maknai dan kalau kita cermati apa yang terkandung di dalam ayat ini, maka kita akan belajar tentang satu hal yang sangat penting berkaitan dengan kehidupan kita yang disebut dengan tauhid. Atau dalam istilah kita adalah mengesahkan Allah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad bahwa dia adalah Allah, ahad, satu. Allahus somad. Allah lah tempat bergantung. Bukan hanya manusia, tapi seluruh makhluk dan alam semesta bergantung kepada Allah. Tidak ada yang lain tempat bergantung, apatah lagi manusia, kecuali kepada Allah. Maka artinya itu adalah satu. Yang kedua, yang ketiga, lam yalid walam yulad. Tidaklah melahirkan dan juga tidak dilahirkan. Artinya hanya satu. Dan yang terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang menyamainya. Artinya itu pun satu. Maka berbicara tentang ayat ini, berbicara tentang surat ini, kita sebut, kita namakan surat Al-Ikhlas yang artinya adalah satu. Maka Al-Ikhlas yang sebenarnya mengajarkan kepada kita tentang makna tauhid yang sebenarnya. Jadi hakikatnya ikhlas adalah tauhid yang hanya mengistimewakan Allah di atas segala-galanya. Karena itu seorang ulama yang masyhur beberapa saat yang lalu, beliau adalah Ar-Raghib Asfahani, menulis tafsir dan mengupas tentang bab ikhlas ini. Beliau katakan, annal ikhlas kas-safi. Kata beliau, ikhlas itu seperti sofi. Lalu apa yang dimaksud dengan sofi? Sofi artinya murni. Sofi artinya sesuatu yang tidak tercampur dengan yang lain. Kalau kita katakan ada air yang bening, yang tidak pernah tercampur dengan apapun, hatta dengan beberapa butir gula ataupun garam yang sama-sama putih. Betul-betul murni. Atau ketika kita mengatakan hal-hal yang lain dalam kehidupan kita yang senantiasa disandingkan dengan kata murni. Ada susu murni, ada madu murni, dan lain sebagainya yang artinya tidak ada yang mencampurinya. Maka kata Imam Asfahani, al-khalaso kas-sofi, ikhlas itu seperti kata sofi ataupun murni. Tetapi lanjutnya beliau mengatakan, inna annal khalisa huwa mazala anhu syaubuhu ba'da'an kana fi. Lalu apa yang dimaksud dengan ikhlas tiada lain adalah melepaskan apa yang tercampur darinya. Jadi kalau tadi ada satu cangkir air, satu gelas air yang tercampur dengan kopi, satu gelas air yang tercampur dengan teh, maka kata ikhlas adalah membuang dan menghilangkan sesuatu yang mencampurinya. Sehingga kata ikhlas itu kembali kepada sendiri. Seperti halnya murni, tidak tercampur dengan yang lainnya. Maka berbicara tentang ikhlas, berbicara tentang hanya Allah. Artinya ikhlas adalah hidup bukan untuk yang lain. Hidup bukan tujuan untuk yang lain. Tidak berharap kepada yang lain, tidak memohon dan bergantung kepada yang lain, bahkan tidak melakukan sesuatu untuk yang lain, tetapi dia hanya akan melakukan sesuatu untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya akan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ikhlas hanya akan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ikhlas hanya akan hidup untuk Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita bayangkan andai kita memiliki seorang anak, lalu anak itu begitu setia kepada kita sebagai orang tuanya. Dia patuh dengan sepatuh-patuhnya, dia taat dengan setaat-taatnya, dia nurut dengan senurut-nurutnya. Lalu bagaimana sayangnya kita kepada anak itu?
Akan kita tumpahkan kasih sayang kita kepada anak itu. Karena anak itu begitu nurut kepada kita sebagai orang tuanya. Lalu bagaimana andai kita bayangkan kita adalah hamba yang sangat nurut kepada Allah. Kita adalah orang yang mewakafkan dirinya untuk hidup hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana kasih sayang yang akan Allah tumpahkan kepada kita. Bagaimana pertolongan yang akan senantiasa dekat menyertai kita. Bagaimana kasih sayang Allah yang akan senantiasa Dia sertakan menyertai perjalanan kita. Karena itu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ikhlaslah. Lakukan segala sesuatunya untuk Allah. Hiduplah untuk Allah. Paling tidak istimewakan Allah. Jadikan Allah sebagai prioritas dalam kehidupan kita. Sebelum kita mengejar apa yang kita inginkan, perhatikan dulu apa yang Allah inginkan. Dengan demikian mudah-mudahan Allah senantiasa menyertai perjalanan hidup kita dengan kasih sayangnya. Tumbuhkan di dalam diri untuk semangat mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita merasakan kasih sayangnya sehingga kita ridho. Dan dengan ridho ini maka insya Allah kita akan melakukan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan karenanya Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita semua. Dan insya Allah nanti mudah-mudahan berkenan kita akan mendoakan saudara-saudara kita agar senantiasa diikhlaskan dan diringankan untuk menghadapi ujian. Terutama saudara kita yang hari ini mendapatkan musibah dan bencana yang sangat luar biasa di Filistin. Mudah-mudahan kita doakan melalui kunut nazilah dan mudah-mudahan membawa keberkahan untuk kita semua. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا Sabnya dirapatkan dan diluruskan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين في فلسطين وفي كل مكان
اللهم اسدد وطاعتك على القوم الظالمين واشدد وطاعتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسن يوسف في فلسطين وفي كل مكان. اللهم خلص ضعافة المسلمين من أيدي المشركين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا في فلسطين وفي كل مكان. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله.